semua yang saya kasihi. Salam. Baik, terima kasih buat kehadiran saudara di hari ini. Adalah Tuhan memperhatikan dari hari pertama sampai hari ini. Doa-doa kita, ujian kehidupan kita sampai di hari Tuhan. Baik, kita mulai ibadah kita hari ini. Dimulai dengan satu pujian, Bapakku datang menyembahmu di sini. Ya, memang kita datang untuk menyembah Tuhan. Tujuan hanya satu, untuk menyembah Tuhan. Dan saat kita menyembah, turun hadirat Tuhan, kasih Tuhan, kuasa Tuhan, kemurahan hati Tuhan. Sebab Tuhan senang dengan anak Tuhan yang menyembah Dia, Raja segala raja, pemilik hidup kita. Kita hilangkan dulu segala hal yang mengganggu pikiran, kita fokus kepada Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Oleh karena kemurahan-Mu, kemurahan Tuhan, tak ada karena kemurahan dari Tuhan. Karena
Tuhan kami tidak berani melangkah. Kami selalu bimbang dan ragu karena begitu banyak yang membebani hidup ini. Tapi kami bersyukur Tuhan baik. Kami menjadi tenang, hatiku tenang berada di kamu. Yang jauh dari Tuhan pasti dia tidak tenang. Hatiku tenang. Terima
Satu kali semuanya akan kacau. Memang katakan bintang-bintang berjatuhan. Semua atmosfer menjadi kacau. Itulah saatnya orang takut kepada Tuhan. Kalau kita sekarang masih ada di rumah Tuhan, itu kebaikan Tuhan. Angkat pujian, jangan lelah bekerja di dalam Tuhan. Seperti malam hari ini saudara masih datang, ada janji Tuhan, ada berkat Tuhan.
Kasih Tuhan itu tidak pernah terlambat. Seperti yang teratur, Dia membangunkan kita setiap pagi. Itulah kasih Tuhan bagi kita. Saat kita jatuh, Dia datang mengangkat kita seperti seorang gembala mencari domba yang jatuh ke jurang. Dia datang. Itulah kasih Tuhan. Dia mengangkat kita sebab kita anak-anaknya. Dia tidak biarkan satu pun jemaat terhilang. Sampai kita mau dengar suara Yesus sang gembala yang baik. Dia terus memanggil dan memanggil. Seperti mentari, begitulah kasih Tuhan tidak pernah terlambat. Seperti mentari yang bersinarlah di hati kita. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, jangan pernah tinggalkan Tuhan. Siapapun, sebaik apapun, ada jatuh tapi bangun lagi. Sebab dunia ini bukan sorga. Ada masalah, persoalan, cekcok. Ini dunia, bukan sorga. Tapi kita tidak selamanya di sini. Apapun terjadi, tetap kita dengar Tuhan. Lewat gunung yang tinggi,
Kristus. Bapak Rini Simaromoso yang juga akan berdoa firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, kembali kami bersyukur kepada-Mu Bapa, berpenyertaan-Mu dan kasih karunia-Mu kepada kami sepanjang hari ini Bapa. Ya Tuhan, kami boleh datang ke rumah-Mu ini Bapa di malam terakhir 2:10 malam ini Bapa. Biarlah doa-doa kami dari awal malam pertama hingga akhirnya ini Tuhan yang menjadi jawaban untuk segala permohonan kami dan permintaan kami ya Bapa. Biarlah kehendak yang selalu terjadi dalam kehidupan kami, keluarga lepas keluarga Tuhan Yesus. Ya Bapa, sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Berkati hamba-Mu dari ujung rambutnya hingga ujung kakinya Tuhan, sehingga hamba-Mu ini boleh lebih dalam lagi menyebarkan firman-Mu kepada kami ya Bapa. Dan kami pun boleh mendengarkan sebagian dari firman-Mu ini dan menjadi kekuatan bagi hidup kami ya Tuhan Yesus, dan menjadi penuntut setiap langkah-langkah kami Bapa. Banyak dosa dan pelanggaran telah kami perbuat Tuhan, ampuni Bapa agar kami layak mendengarkan firman-Mu ini Tuhan. Terpujilah nama Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Next kita akan terima di rumah Tuhan dari kitab Roma pasal 12 ayat 11 sampai 12. Kitab Roma pasal 12 ayat 11 dan 12. Saya bacakan ayat ini, saudara perhatikan Alkitab yang ada di tangan saudara. Janganlah kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala, dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam penderitaan, dan bertekunlah dalam doa. Saudara, Tuhan mau kirimkan rohnya kepada kita, dan Dia tidak mau roh itu padam. Penulis kitab Roma berkata, biarlah roh itu yang ada dalam diri kita, api itu bernyala-nyala. Dan dengan api itu kita diminta untuk bernyala-nyala. Bernyala-nyala untuk apa? Nyala beda dengan bernyala-nyala. Sekedar nyala, ya nyala. Tapi Tuhan mau bernyala-nyala, berkobar-kobar, semangat. Jadi kita memang perlu power yang lebih besar untuk bisa melayani Tuhan. Power yang kecil, warna yang kecil tidak mampu untuk menggerakkan sesuatu yang butuh tenaga besar. Dalam pekerjaan Tuhan diperlukan orang-orang yang menyatu semuanya semangat bernyala-nyala, sehingga tidak sia-sia Tuhan memberikan kuasa itu bernyala-nyala. Ada banyak hal yang bisa Tuhan kerjakan kalau kita bernyala-nyala. Apapun di rumah tangga saudara, kalau bapak rumah tangga bernyala-nyala, semangat, tidak ada yang tidur-tiduran, itu memancing pertengkaran. Kalau tidak bernyala-nyala, bagaimana memenuhi kebutuhan keluarga dan lain sebagainya. Ibu-ibu juga begitu, diperlukan bernyala-nyala, ya, senada dengan suaminya, supaya tidak terjadi pertengkaran. Diperlukan. Anak-anak juga seperti itu. Orang tua pasti marah kalau anaknya tidak mau bergerak, tidak ada semangat belajar dan lain sebagainya. Demikian juga buat pekerjaan Tuhan, Tuhan berikan rohnya itu, dan Dia perintahkan, biarlah rohmu bernyala-nyala. Lakukan sesuatu untuk Tuhan, dikatakan, supaya jangan ada yang kendor kerajinan. Saudara bekerja juga kalau tidak rajin, ya atas saudara juga tidak rekomen, boleh terus. Tuhan juga demikian, Dia mau kita tidak ada yang kendor, tidak ada yang loyo. Janganlah kerajinanmu kendor. Kerajinan dalam hidup
hidup berumah tangga, hidup sebagai anak. Semua diperlukan kerajinan, tidak ada malas-malas. Tidak ada orang tua yang senang anaknya malas-malasan. Tinggal makan tidur beol, makan tidur beol. Mau jadi apa? Ya. Orang bilang pulang mana bu? Mana bu? Orang pulang ngamuk begitu. Tuhan pun bisa marah sama kita dan dia berkata, janganlah kerajinanmu kendor. Karena dengan rajinlah orang-orang bisa mendapatkan yang dia cari. Amin. Kalau kita rajin bekerja, rajin mencari nafkah, dia dapatkan. Demikian juga kita melayani Tuhan, rajin melayani Tuhan, kita dapatkan apa yang kita perlukan. Dan jadi semua pekerjaan Tuhan kalau kita semua ada kerajinan, tidak kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Itu satu perintah, bukan perintah pendeta, tapi perintah Tuhan. Kita orang yang percaya dikasih beban melayani Tuhan. Jadi tidak ada gap-gapan, oh aku tidak cocok sama si itu, aku tidak mau melayani Tuhan. Aku tidak bisa mengerjakan ini. Saudara, jangan katakan demikian. Kita harus dalam komunitas yang bersama-sama melayani Tuhan. Sebab Raja yang kita layani adalah sama, yaitu Tuhan kita, Yesus Kristus. Ayat 12 berkata, bersukacitalah di dalam pengharapan. Kita jangan sempat putus asa dalam mendapatkan apa yang kita harapkan. Baik anak-anak kita, walaupun ada rapornya merah, kurang bagus, kita jangan tekan. Kita awasi, kasih dia harapan. Kau gak belajar aja bisa dapat sekian. Lagi kau belajar sungguh-sungguh, Bapak percaya ini semua bagus nilainya. Kita kasih pengharapan. Hidup ini kalau sudah tidak berharap, jangan mimpi dapat apa-apa. Apapun, jangan biarkan ada dalam diri kita sebagai jemaat, sebagai anak Tuhan, sebagai anak-anak kita putus pengharapan. Selama hidup kita harus punya pengharapan. Amin. Seperti itu, jangan ada. Selalu kita bersuka cita, semangat. Kalau kita berpengharapan, kita jadi bergerak, saudara. Oh, aku nanti akan dapatkan ini. Bersuka cita kita lakukan. Kalau tidak ada pengharapan, kita tidak mau bergerak. Tapi karena adalah yang kita harapkan, kita harus semangat. Kita harus bersuka cita. Demikian juga, saudara. Kalau kita berpengharapan gereja kita ini nanti jadi, kita harus bersuka cita mengerjakan semuanya, saudara. Amin. Apapun doa-doa jemaat, pribadi-pribadi yang menginginkan sesuatu cita-cita, berusaha dan juga berpengharapan, tidak ada yang berputus asa. Sabarlah dalam penderitaan. Memang mendapatkan tujuan itu ada proses. Kita diproses, jatuh bangun, gagal, ditolak, tapi terus maju. Tidak ada yang berputus asa. Dikatakan sabarlah dalam penderitaan. Memang untuk maju, untuk berhasil ada capek, ada harga yang harus dibayar. Tidak jatuh dari langit rezeki itu. Sabarlah ketika harus diproses oleh Tuhan. Sabarlah dalam penderitaan dan bertekunlah dalam doa. Amin Bapak Ibu. Itu yang paling penting. Kita berusaha, dikatakan bertekun dalam pengharapan. Artinya semangat mengerjakan, tapi juga jangan lupa berdoa. Kita bekerja, jangan lupa berdoa. Di saat ku tak mampu lagi, dan karena doa, di situ tanganmu bekerja. Kita angkat tangan, Tuhan turun tangan. Kita tidak mampu lagi angkat tangan, Tuhan turun tangan. Asal kita bawa
di dalam doa. Jadi saudara, kuasa doa itu tidak pernah diragukan bahwa ada jawaban untuk setiap topangan doa. Ada tangan Tuhan terulur untuk menjawab. Ada telinga Tuhan siap mendengar. Amin Bapak Ibu. Enggak, ngapain saudara berdoa? Ngapain saudara meminta kalau tidak ada? Jadi saudara, poin pada hari ini kita sudah 9 malam berdoa dan besok kita rayakan. Kebetulan gereja kita hanya 1 hari rayakannya. Gereja-gereja lain umumnya itu Senin masih ibadah. Sama seperti mereka Paskah, ada namanya Paskah kedua. Walaupun mereka ibadah malam, hampir tidak ada juga yang datang. Udah kerja. Tapi memang kita harus rayakan hari Pentakosta ini. Kenapa? Ada perintahnya. Menantikan janji Bapa berdoa dan kita bersyukur kita jalankan itu. Dan kita bersyukur karena Tuhan naik ke surga, Dia sediakan tempat bagi kita. Apa yang harus kita lakukan? Memang kuat berdoa. Jadi biarlah roh kita menyala-nyala. Bagaimana menyala-nyala? Kita jaga api itu menyala. Ini yang paling susah. Jaga api tetap menyala, jangan sempat padam. Ini yang susah saudara kasih. Menjaga api tetap menyala, menjaga spirit tetap tinggi, menjaga kerajinan tetap, itu sulit. Tapi Tuhan berkata, jaga apimu tetap menyala. Itu keinginan daripada Tuhan. Karena apa saudara? Menjaga api itu banyak hal yang harus kita lakukan. Kita membangun doa, membangun mesbah doa, membangun penyembahan supaya api itu tetap bernyala. Supaya doa-doa kita dijawab, kita minta kuasa Tuhan, kita harus membangun mesbah doa supaya tetap ada api itu bekerja. Api bisa hidup kalau ada yang dikerjakan. Api bernyala mesti ada tujuannya bernyala. Biasanya kita nyalakan api, ada yang kita masak. Yang kita dikatakan api menyala sehubungan dengan mesbah karena ada korban. Ada yang dibakar, ada penyembahan. Dan setiap kali ada korban itu, ada api menyala, dan harus dijaga api menyala supaya korban itu terbakar semuanya, diterima oleh Tuhan. Kalau kita api tidak cukup, terus tiba-tiba api mati, makanan belum matang, kita tidak bisa menikmati. Demikian juga korban bagi Tuhan itu yang kita dikatakan api harus menyala. Bahkan kalau mau minta doa pun pada zaman dulu, saudara, mereka harus bangun mesbah. Kalau ada masalah, saudara, mereka harus menyalakan api. Jadi api berhubungan dengan korban. Api Roh Kudus turun ke dunia setelah Tuhan Yesus selesai penyaliban, itu korban. Korbannya selesai, dia terangkat naik ke surga, baru dia berjanji kirimkan Roh Kudus. Di sana dia bekerja untuk sediakan tempat. Roh Kudus dikirimkan ke dunia untuk kita bersiap-siap mengerjakan sesuatu untuk bisa datang ke sana dengan pekerjaan Roh Kudus. Jadi saudara, kita harus dengar apa pekerjaan Roh Kudus supaya nanti kita bisa mengikuti. Karena perintah Tuhan, aku kirim untuk menolong kalian untuk tetap fokus nanti untuk sampai bersama dengan aku. Jadi Roh Kudus datang untuk mempersiapkan kita untuk bisa sampai di sana. Dan sebelum kita sampai ke sana, saudara, seringkali kita diganggu oleh iblis. Kadang ada penyakit, kadang ada masalah. Ketika ada masalah di perjanjian lama, mereka selalu siapkan mesbah. Mari kita lihat satu kali, saudara, bangsa Israel kena tulah, kena penyakit sampar. Semua rakyat banyak sekali kena tulah, kena sampar. Datanglah firman Tuhan.
jenis ini karena memang umat mulai jauh dari Tuhan, perlu ada korban, perlu ada ditumbakan. Kita lihat di dalam kitab 2 Samuel pasal 24. 2 Samuel pasal 24 ayat 18 sampai 25. Saya bacakan ayat itu, saudara perhatikan. Judul perikopnya di Alkitab ditulis mesbah didirikan dan tulah berhenti. Itu rupanya perlu ada teratur orang berdoa, dirikan mesbah bagi Tuhan. Kalau tidak ada, korban akan datang. Dan dengan adanya mesbah, mesbah doa, mesbah pujian penyembahan, mesbah korban, korban bakaran, korban keselamatan, tulah penyakit. Kadang-kadang Tuhan izinkan kita dapat masalah, mungkin kita kurang membangun mesbah. Pada hari itu Gad datang kepada Daud dan berkata kepadanya, pergilah, dirikan mesbah bagi Tuhan di tempat pengirikan milik Arauna orang Yebus. Daud pun pergi sesuai dengan perkataan Gad, seperti yang diperintahkan Tuhan Allah kepada Gad. Jadi Tuhan berbicara kepada Gad, Gad berbicara kepada Raja Daud. Itu urutannya. Ketika Arauna memandang ke bawah, ia melihat raja, yaitu Daud beserta pegawai-pegawainya mendatanginya. Arauna pun keluar dan sujud kepada raja dengan muka sampai ke tanah. Arauna bertanya, untuk apakah tuanku raja datang kepada hambanya ini? Jawab Daud, untuk membeli tempat pengirikan ini darimu, dengan maksud mendirikan mesbah bagi Tuhan, supaya tulah ini berhenti menimpa rakyat. Kadang-kadang mengingatkan kita dengan tulah, dengan masalah, supaya berhenti menimpa rakyat. Bagaimana menyelesaikannya? Bangun mesbah, bangun doa, taruh korban. Ayat 22. Lalu berkatalah Arauna kepada Daud, baiklah tuanku raja mengambilnya dan mempersembahkan apa yang dipandangnya baik. Inilah lembu-lembu untuk kurban bakaran, juga papan-papan pengiring dan perangkat kuk lembu untuk kayu bakar. Rupanya ada di situ lembu yang biasa untuk mengiring, membajak ladang atau sawah. Ini kukorbankan lembuku ini jadi korban supaya berhenti tulah ini. Kalau memang Tuhan bilang begitu, aku rela ambil. Dan kayu bakarnya ini semua, kuk-kuknya ini, kayu-kayu, gerobaknya ini sekalian bakar aja, biar sembuh rakyat, biar pulih penyakit, biar wabah, virus apapun itu lenyap. Karena ternyata seringkali orang lupa membangun mesbah buat Tuhan. Semakin satu bangsa jauh dari Tuhan, tidak mau membangun mesbah, tidak mau berkorban bagi Tuhan, ternyata membuat petaka. Tetapi kata raja kepada Arauna, jangan, aku tidak tega ambil gratis semua lembu dan kayu bakar ini, terlalu kejam. Aku benar-benar mau membelinya darimu dengan suatu harga. Kasih aja harganya berapa. Aku tidak akan mempersembahkan kepada Tuhan Allahku korban bakaran dengan cuma-cuma. Karena Tuhan mau memang ada harga. Tuhan tidak mau gratisan. Demikian juga kita perlu memang benar-benar kita ada harga yang kita kasih dari keringat kita, bukan dengan cuma-cuma. Itu kata Daud, mentang dia raja, ya udah suka-suka aku kasih nih. Tidak begitu, dia tetap menghargai rakyatnya. Dia beli sedemikian rupa. Dan selanjutnya dikatakan, lalu Daud membeli tempat pengirikan dan lembu-lembu itu seharga 50 sikal perak, dibayar untuk Tuhan
harus memang dibayar. Di sana Daud mendirikan mezbah. Jangan lupa saudara, mezbah doa, mezbah pujian penyembahan, bawa korban di kaki Tuhan, mempersembahkan korban bakaran. Kalau dikatakan korban bakaran itu sengaja dicari yang wangi, harum ketika dibakar. Serta korban keselamatan, ini korban pengampunan dosa, korban keselamatan dari penyakit tulah-tulah. Tidak cukup satu korban. Dia berdoa, inilah Tuhan korban bakaran wewangian sampai di hadirat Allah. Yang kedua, Tuhan inilah korban kesembuhan, keselamatan, kesialan, celaka, penyakit. Ini Tuhan. Sampailah seperti korban Habel diterima Tuhan. Korban Kain hanya buah-buahan, tidak ada darah, tidak diterima. Tuhan pun mengabulkan doa untuk negeri itu, dan tulah itu berhenti menimpa orang Israel. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Begitulah Tuhan mendidik jemaat untuk jangan lupa bangun mezbah. Kita sekarang tidak ada mezbah korban seperti itu, sebab korbannya sudah ada tubuh Tuhan Yesus yang harum, yang kudus, yang sempurna, berkenan kepada Bapa di sorga. Korban kita yang paling indah adalah janganlah kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala, layanilah Tuhan. Apa korban selanjutnya? Mezbah doa di rumah, di kamar, di tempat saudara bekerja. Jangan tinggalkan mezbah doa. Bangun mezbah, bangun pujian penyembahan. Jangan lupa kasih korban untuk pekerjaan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Itu Tuhan perhatikan korban-korban. Dukung pekerjaan Tuhan. Karena tidak lagi diminta korban-korban bakaran itu. Nah, apa yang ada pada kita, tenaga kita, keuangan kita, itu gantinya. Sehingga di seluruh perjanjian baru, Lukas sampai Wahyu, tidak ada lagi korban-korban bakaran. Karena apa? Udah sempurna. Situ Tuhan Yesus disalibkan, tirai baik suci terkoyak. Nah, boleh lagi bikin korban-korban. Korban Yesus sempurna. Amin. Selanjutnya adalah bangun mezbah pelayanan kita untuk memuliakan nama Tuhan. Jadi jawabannya, kalau kita bangun mezbah, ada korban bagi Tuhan, doa dijawab Tuhan. Amin. Kalau ingin dua saudara jawab, bangun mezbah. Mezbah. Tuhan pun buang segala tulah itu. Jadi nomor satu saudara, kita melayani Tuhan, berkobar-kobar, dapat berkat. Nomor satu adalah bagaimana supaya menyala-nyala. Roh itu, kita harus membangun mezbah. Siapkan waktu khusus bagi Tuhan, berdoa, menyembah. Seperti itu. Siapkan juga materi kita buat pekerjaan Tuhan. Mentaati firman Tuhan itu bagian daripada korban di perjanjian baru. Dan kasih. Yang kedua dikatakan taruh korban. Kalau dibangun mezbah, mesti diletakkan di atasnya itu korban. Ada sesuatu yang kita persembahkan bagi Tuhan. Satu kali ada juga masalah bangsa Israel, cekcok bangsa Israel dengan musuh. Ada nabi-nabi Baal mau menyerang. Bahkan mezbah yang dibangun itu dirusak. Mezbah Tuhan dirusak orang. Elia marah. Dan waktu itu juga berbagai persoalan. Elia pun mesti memperbaiki mezbah. Kalau mezbah saudara udah gak ada lagi, bangun saudara. Kalau mezbah saudara udah mulai rusak, pelayanan saudara nggak ada lagi,
Karena saudara mungkin ada selisih hati, rusak mesbah pelayanan saudara. Sukacita beribadah nggak datang, sukacita gotong royong minggir. Yang tadinya terlibat minggir. Itu rusak mesbahnya. Dan hilang sukacita, semangat beribadah, semangat berinteraksi, bersosialisasi, berjemaat. Bahkan wajah kita hilang keceriaannya. Itu namanya mesbah rusak. Dan Elia datang membangun mesbah yang rusak itu, saudara. Jadi kita harus perbaiki. Kalau kita belum mulai, mesbah kita hilang. Mesbah ibadah mulai rusak. Kerajinan melayani itu mulai kendor. Tadi katakan janganlah kerajinanmu kendor melayani Tuhan. Karena Tuhan melihat ada rusak mesbahnya. Kita harus perbaiki, bangun lagi mesbah itu. Kita lihat 1 Raja-Raja pasal 18. 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 30. Kata Elia kepada seluruh rakyat, mendekatlah kepadaku. Seluruh rakyat mendekat kepadanya, lalu ia memperbaiki mesbah Tuhan yang telah diruntuhkan. Ayo rakyat, mana mesbah kita? Mana korban kita? Gak ada lagi, kenapa? Runtuh. Nabi Elia mengingatkan rakyat itu, kalau seperti ini kacau nanti kita harus perbaiki. Ayo kita betulkan. Kata Elia, disusunlah mesbah itu. Ayat 31, Elia mengambil 12 batu menurut jumlah suku keturunan Yakub, yang kepadanya telah datang firman Tuhan, engkau akan dinamai Israel. Itu 12 suku Israel, bangsa pilihan, yang mendirikan batu-batu itu menjadi mesbah demi nama Tuhan. Dan di sekeliling mesbah itu dia membuat parit yang dapat membuat 2 sukat benih. Yang menyusun kayu api itu, memotong lembu itu, dan menaruhnya di atas kayu itu. Setelah disusun mesbah itu kembali, yang telah dirubuhkan oleh musuh. Sudah itu berkata, penuhilah 4 kendi dengan air. Di sekeliling mesbah itu dikasih parit isi air. Dia mau berkata, mesbah ini harus dibangun supaya kuasa Tuhan bekerja. Ayat 44. Setelah itu disusun, berdoalah Elia kepada Tuhan, dan turunlah api yang menghanguskan semua korban itu. Habis semua dilalap, tanpa ada korek api atau bakar. Dia berdoa, air dari sekelilingnya, dia berdoa, turunlah api menerima semua korban itu. Raja Ahab heran. Waktu itu Tuhan memberi petaka, saudara, tidak datang hujan. Tapi setelah mesbah itu dibangun, diterima korban itu, api dari Tuhan, api Roh Kudus turun membakar korban itu. Karena sudah ada korban, sudah ada mesbah. Apa selanjutnya? Tuhan kirimkan hujan. Ayat 36, kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang, tampillah Nabi Elia dan berkata, ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel, atau Yakub, biarlah diketahui pada hari ini bahwa engkaulah Allah di Israel, dan aku ini hambamu. Elia, hamba kita dengar kemarin, Elia bertemu dengan Tuhan, dan atas firman-Mu lah aku melakukan semua ini, membangun mesbah dan meletakkan korban. Jawablah aku ya Tuhan, jawablah aku, supaya bangsa ini mengetahui bahwa engkaulah Allah ya Tuhan, dan engkaulah yang membuat hati mereka berbalik kepadamu. Lalu turunlah api Tuhan. Itulah Roh Kudus, api Pentakosta. Berdoa kepada Bapa di surga, turunlah api Tuhan, belah korban bakaran itu,
kayu, batu, dan tanah itu, bahkan air dalam pari itu pun habis dijilat lidah api Roh Kudus. Diterima korban itu. Dan kalau udah terima, Tuhan jawab. Ada korban, ada jawaban doa. Ada korban Yesus, ada surga bagi kita. Amin. Ini sampai surga siapkan tempat. Jadi ada korban, ada berkat. Itu hukumnya. Melihat kejadian itu, seluruh rakyat sujud serta berkata, Tuhan dialah Allah, Tuhan dialah Allah. Tadinya itu mulai tinggalkan mesbah. Suku mesbah dimulai kembali, orang sujud kepada Tuhan. Kemudian kita lompat ke ayat 42. Setelah itu ia berkata kepada hambanya, naiklah, lihatlah ke arah laut. Ada pembantunya, pengerjanya. Hamba itu pun naik dan melihat, lalu berkata, tidak ada apa bos? Om Elia, tidak ada apa-apa di atas laut. Semua kosong, panas terik. Kata Elia, pergilah sekali lagi. Tidak ngomel pekerja itu. Jadi bilang pun nggak ada apa-apa. Semua cerah, panas terik. 7 kali Elia berkata demikian. Bosan nggak? 7 kali disuruh. Mungkin kita nggak langsung ngomel sama Om ini. Om ini bikin kali. Mungkin 2 kali kita disuruh sama Pak Gempala. Mungkin suka sekali. Ini kan 7 kali taat dia kepada omnya. Apa yang terjadi sekarang? Lihat awan kecil setelah tangan. Setelah 7 artinya saudara itu sempurna. Sempurna ketaatan. Timbul dari laut. Lalu kata Elia, pergilah. Karena sudah mau datang. Dengan modal awan setelah tangan bisa menjadi hujan yang lebat. Pergilah, katakan kepada Ahab, pasanglah keretamu dan turunlah, jangan sampai engkau terhalang oleh hujan. Dalam sekejap mata langit menjadi gelap oleh awan dan badai, lalu turunlah hujan lebat. Ahab naik keretanya dan pergi ke Yisrael. Tetapi tangan Tuhan berkuasa atas Elia. Selalu Elia luar biasa. Karena kekuatan membangun mesbah, ia mengikat pinggangnya dan berlari mendahului Ahab sampai ke jalan menuju Yue. Hebat gak? Elia bisa terbang naik ke surga. Elia, tapi Ahab naik kereta. Aduh, mau basah, ini mau basah. Basah juga. Tapi Elia gak basah, mendahului kekuatan api Roh Kudusnya. Api bisa terbang seperti dia terbang ke surga. Begitu juga di bumi bisa terbang, bisa turunkan api, bisa turunkan hujan. Itulah kuasa Elia. Karena dia selalu ingatkan rakyat bangun mesbah. Amin jemaat. Rajin membangun mesbah, jangan pernah bosan berbuat. 7 kali bapak ibu disakiti anak-anakmu, tetap bangun mesbah. Amin. Tadi 7 kali loh, injeknya kan bilang enggak ada. Sekali lagi pergi, lari lagi, capek was-wasan terus. Kadang-kadang kita orang belum dicapekin. Iya Pak ya? WBB anak sebenarnya. 7 artinya bukan 7 kali, artinya cukup menjengkelkan, sempurna bikin menangis. Itu artinya 7 bukan berarti selalu hitungan 7. Artinya ada simbol di angka 7 itu. Sudah cukup menjengkelkan. Itu artinya. Jadi mari kita anak-anak Tuhan bangun mesbah. Satu kali saudaraku, Tuhan menghukum dunia dengan air bah. Selesai kering, Nuh keluar. Apa yang dilakukan oleh Nuh di situ? Turun dia membangun mesbah. Demi dilihat Tuhan mesbah Nuh, korban bakar disampaikan ke surga. Diciumnya harumnya korban itu. Dan Tuhan berkata di dalam hatinya, Dia tidak akan mau lagi menghukum, tidak mau lagi menghukum bumi dengan air bah. Dan
langsung ada busur di langit, bentuknya pelangi. Busur Allah ditaruhnya. Aku tak kapok, aku membuat seluruh dunia banjir. Karena apa? Karena ada karena ada, itu pentingnya ada mesbah. Bapak Gembala selalu berusaha bangun mesbah pagi, bangun mesbah malam, mendoakan jemaah. Seperti itu. Mesbah itu penting. Saudara juga bangun mesbah, berdoa bagi gereja, keluarga. Gembala sidang juga. Amin. Amin. Sama-sama kita bangun mesbah, supaya tidak datang masalah-masalah seperti jaga api tetap menyala. Ayat yang terakhir saudara, Imamat pasal 6. Kitab Imamat pasal 6 ayat 12 sampai 13. Saya baca dari ayat yang ke-8. Tuhan berfirman kepada Musa, perintahkanlah kepada Harun dan anak-anaknya, inilah hukum tentang kurban bakaran. Kurban bakaran itu haruslah tetap di atas perapian. Artinya selalu ada di atas perapian kurban, jangan sempat kosong. Di atas mesbah semalam-malaman sampai pagi mesti ada korban. Dan api mesbah harus dijaga tetap menyala di atasnya. Imam harus mengenakan pakaian linen dan mengenakan celana linen untuk menutup auratnya. Ini mesti sopan kalau melayani ya. Tidak ada pakai seksi-seksi kalau melayani Tuhan. Ini jelas dikatakan. Kemudian dia harus menanggalkan pakaiannya dan mengenakan pakaian lain kalau sudah selesai. Lalu membawa abu itu keluar perkemahan. Ayat 12. Api di atas mesbah harus dijaga supaya terus menyala. Jangan dibiarkan padam. Setiap pagi imam harus menaruh kayu di atas mesbah, mengatur kurban bakaran di atasnya, dan membakar segala lemak korban api. Api di atas mesbah harus dijaga tetap menyala. Jangan sampai padam. Mesbah kita jangan sempat padam, jangan tetap menyala. Apa yang membuat mesbah kita padam? Dalam konteks ini pakai kayu bakar. Kalau kayu bakar yang dipakai harus semua kering, baru bernyala. Ini gambaran kita harus memang siap kita mempersembahkan korban itu. Harus semua kayunya kering. Ini gambaran apa saudara? Kita harus punya tim yang sehati, yang satu tujuan, yang bisa bersama-sama. Seperti kayu bakar itu, tidak boleh hanya satu, pasti beberapa kayu bakar yang kering. Dan dijaga itu, udah boleh habis, isi lagi bernyala. Kapan akan jadi padam? Kalau saudara masukkan kayu yang basah. Dalam membangun pelayanan juga seperti itu saudara. Kita harus sama-sama, jangan ada kita lepas dari komunitas yang memang mau membangun mesbah. Saudara bergaul dengan orang luar yang tidak sehati sama kita, kerohaniannya, kelakuannya, api saudara bisa padam. Kecuali api saudara cukup berkobar-kobar, dia yang menjadi terbakar. Karena begitu kuatnya api saudara. Tidak saudara, besar api saudara, sehingga orang lain pun terbakar, datang kepada Tuhan. Tapi kalau saudara apinya kecil, dekat dengan yang basah-basah, apa terjadi? Mati. Biasanya kalau kita bergaul dengan orang jahat, anak kita, dia anak remaja, anak jemaat hidup di gereja, kalau pergaulannya bukan anak Tuhan, mati. Amin. Jadi nggak sekolah lah, mulailah narkoba, pergaulan bebas lah. Jaga anak kita ini. Jaga. Di luar sana banyak trik menjatuhkan.
Biarlah rohmu menyala-nyala. Amin. Bersama-sama bernyala-nyala, saling mengingatkan bahwa dalam komunitas yang sama haluannya mau melayani. Mari saudara, tadi sudah kita dengar bahwa Tuhan menjawab doa, membuang tulang dengan mesbah. Bahwa mesbahmu sekarang pujian, penyembahan, doa. Bawa dalam mesbah hari ini. Saudara tidak bawa korban hewan-hewan lagi, membangun mesbah. Ya Tuhan, ada jawaban doa. Biarkan Roh Kudus berkarya, menerima korban yang kau bawakan dalam pujian penyembahanmu. Bangun mesbah itu dan bernyala-nyala dalam berdoa menyembah Tuhan. Roh itu bernyala-nyala, tidak luntur, tidak ngantuk, dan Tuhan memperhatikan mesbahmu. Berkaryalah Roh Kudus di sini, di hatiku, di doaku, di mesbahku malam ini. Siapkan hati saudara, suara saudara, penyembahan saudara bagi Sang Raja yang memperhatikan mesbahmu. Bukan Bapak Gembala yang memperhatikan, tapi Tuhan yang menerima segala korban dalam mesbahmu.
Pastikan saudara ucapkan sebelum ditutup. Sebutkan dengan jelas dari hatimu, hanya Tuhan yang mendengar. Hanya Tuhan yang mendengar. Segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga ya Bapa. Oh Bapa, di malam terakhir ini Tuhan, malam yang ke-10 ini Tuhan, kiranya Bapa Engkau jawab dan persoalan kami pribadi ya Bapa. Engkau tahu Tuhan apa yang jadi pergumulan kami ya Tuhan. Kami bersujud memuji dan menyembah muliakan nama-Mu ya Bapa. Kiranya Engkau Tuhan memberkati dan menjawab doa-doa kami ya Bapa. Hanya Engkau Bapa sandaran kami ya Tuhan. Hanya Engkau Bapa andalan kami. Oh Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih. Kiranya Tuhan Engkau memberkati kepada kami Tuhan. Kau melindungi keluarga ya Tuhan. Dan anak-anak ya Tuhan, Kau berikan kesehatan, kekuatan ya Bapa. Oh Yesus, Kau tahu Tuhan pergumulan kami pribadi ya Bapa. Kami sangat mengharap ada jawaban Tuhan. Yesus, berikan kekuatan Tuhan dalam kesendirianku Tuhan. Engkau tahu ya Bapa, banyak sekali pergumulan ya Bapa. Hanya Engkau Tuhan tengah sandaran kami Tuhan. Oh Yesus, dalam doa yang terakhir ini Tuhan, kiranya Engkau memberi jawaban setiap pribadi lepas pribadi ya Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan, dan di atas dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Ku bersyukur. Mari Bapak Ibu saudara-saudara. Ku bersyukur Tuhan kasih sayang di dalam Terima kasih Bapak, telah tolong kami selama 10 malam. Dengan yang mujizat Tuhan boleh kami saksikan ada semangat bernyala-nyala dalam beraktivitas, dalam bekerja, dalam mencari nafkah, mengurus keluarga, anak-anak. Anak-anak kami semua berprestasi. Tidak ada yang kendor. Semua kompak sejalan. Dalam pelayanan kompak sejalan. Tuhan beri kami mesbah yang selalu kami mau bangun.
Terima kasih Tuhan. Jika yang sakit sembuhkanlah, yang berbeban berat angkatlah ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Seluruh jemaat yang menopang doa 10 malam, memberkati baik sebagai ibu, sebagai bapak, sebagai anak-anak kami Tuhan, berkati pelayan-pelayan Tuhan di altar. Tuhan berkati semua yang memainkan peralatan musik dalam 10 malam ini. Mendengar doa-doa mereka, memberikan juru hamba, terima kasih, memberikan kekuatan api yang bernyala-nyala melayani Tuhan. Dalam firman Tuhan itu hidup, bukan hambamu, tapi firman Tuhan hidup. Dan nyata kuasa firman itu memberkati kami semua. Adalah berkat bagi gereja ini, bagi pembangunan gereja. Memberi semangat kekuatan bagi panitia pembangunan, dukungan jemaat yang perlukan. Berkati setiap pekerjaan jemaat sehingga mereka berkontribusi Tuhan. Jauhkan dari segala Tuhan kemalasan, biarkan bersama-sama kayu yang sama yang bernyala-nyala, sehingga bernyala api pelayanan di sini. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami akan tutup ibadah ini, biar kami pulang dengan sukacita. Kekuatan yang baru Tuhan berikan. Nah, besok Tuhan kami semua kompak bersama-sama beribadah, merayakan hari Pentakosta dengan sukacita. Teman-teman kami Tuhan jamahlah untuk mereka boleh hadir dalam ibadah perayaan hari Pentakosta besok. Dan jemaat yang berkorban malam hari ini untuk melayani kami, Tuhan mengetahui siapa mereka, hamba belum melihat list mereka. Biarlah Tuhan memberkati, berkati semua yang dihidangkan bagi kekuatan baru bagi kami. Tuhan balas berlipat kali ganda. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa ucap syukur dan terima berkat-berkat Tuhan. Haleluya. Amin. Salam. Kita besok ada makan bersama, tapi setiap jemaat membawa makanannya nanti dikumpulkan di depan, nanti digabung. Tidak ada satupun yang memilih makanan apa yang disajikan itu yang kita makan ya. Biarpun ikan nasi tidak ada masalah. Yang penting ada sukacita perayaan hari Pentakosta besok. Jadi diharapkan semuanya kalau misalnya di grup masing-masing pemuda remaja di share, di sektor di share semuanya. Besok kita ada makan bersama. Perjamuan di gereja setelah ibadah ada jamuan makan bersama, bawa makan masing-masing. Dan untuk minumnya kita berharap kalau bisa per keluarga hari ini dikumpulkan 20.000 untuk beli minuman supaya nggak susah bawa minuman, beli aqua atau kalau ada lagi nanti beli buah. Itu harapan kita. Kalau dikumpulkan nanti yang nangani ini kita serahkan dulu sama Ibu Riri ini yang megang untuk beli aqua sama